Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Sudah mandi semua sayang? Alhamdulillah. Nah, karena teman-teman Bu Ani sudah pada mandi, sudah segar semuanya, hari ini Bu Ani akan memberikan sebuah cerita. Teman-teman mau dengar? Tapi sebelumnya Bu Ani mau tanya dulu. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya pintar, hari Senin. Nah, hari ini hari Senin. Berarti besok hari apa ya? Pintar, hari Selasa. Nah, teman-teman, besok hari Selasa merupakan hari besarnya umat Islam. Siapa yang tahu besok kita akan memperingati hari apa, sayang? Pintar, ye. Iya, kita besok akan merayakan hari raya Idul Adha atau yang biasa disebut juga dengan hari raya Kurban atau hari raya haji. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak ya, mengapa setiap tahunnya umat muslim akan merayakan hari raya Idul Adha? Wah, ada yang tahu, ada yang tidak. Iya, baiklah. Jadi teman-teman, hari raya Idul Adha itu adanya karena pada zaman Nabi kita dulu, yaitu zaman Nabi Ibrahim dan seorang putranya yang bernama Nabi Ismail. Jadi di dalam cerita ini kita akan meneladani kisah-kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih atau mengorbankan putranya kepada Allah. Nah, tapi teman-teman, di sini perintah ini tujuannya untuk menguji ketaatan hambanya Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Apakah dia mau menuruti perintah Allah apa tidak? Tetapi ternyata Nabi Ibrahim merupakan hamba yang hebat. Dia ikhlas, sabar, dan siap untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail. Begitu juga dengan Nabi Ismail. Dia ikhlas, kuat, dan tegar ketika hendak dikorbankan oleh ayahnya. Nah, teman-teman, tentu kita ketahui ya, di setiap tahun makanya kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Karena di sini tujuannya untuk menyentuh hati umat Islam yang mempunyai rezeki yang berlebih dan untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Apakah dia siap untuk mengorbankan atau menyisihkan sebagian rezekinya dalam berkorban, dan setelah itu daging kurbannya akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan atau mereka yang tepat untuk dibantu. Teman-teman mau dengar cerita Bu Ani? Baiklah, Bu Ani akan bercerita. Teman-teman duduk yang manis dulu. Dan nontonnya ini kan lewat HP. Jadi teman-teman jangan terlalu dekat ya sayang ya, karena nanti bisa merusak mata. Nah, jadi biar matanya tetap terjaga, kita nontonnya jauh-jauh ya sayang ya. Baiklah, Bu Ani akan mulai cerita ini dengan judul Meneladani Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satu kisah dari Nabi Ibrahim, yaitu tentang Hari Raya Kurban atau tentang Hari Raya Idul Adha. Tentu kita ketahui di setiap tahunnya orang yang memiliki rezeki yang lebih dianjurkan untuk berkurban dan membagikan daging-daging kurban kepada orang yang berhak. Lalu, bagaimana dengan kisah singkat kurban? Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan.
Suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Lalu Allah pun menjawab doa-doa Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, ia pun bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Bahkan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, Hai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, Nak? Lalu Ismail pun menjawab, Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail ke sebuah bukit di Mina untuk dikurbankan. Ketika Ibrahim akan mengorbankan Ismail, tiba-tiba iblis datang menggoda Ismail. Lalu Ismail mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke arah iblis. Dan iblis pun pergi. Nah, itulah asal mula kewajiban melempar jumrah bagi jamaah haji. Keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak ini dengan seekor sembelihan yang besar. Sejarah ibadah kurban dari Nabi Ibrahim dan Ismail, yang kemudian menjadi ibadah sunnah yang utama bagi seluruh umat muslim di dunia, yaitu Hari Raya Idul Adha. Perintah pengorbanan Ismail semata-mata untuk menguji ketaatan kedua hamba itu dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan seizin Allah, Allah menyuruh malaikat menggantikan pengorbanan Ismail dengan seekor domba. Sejak peristiwa itulah, sehingga ibadah kurban dan rutin dilaksanakan umat Islam setiap tahun pada bulan Zulhijjah hingga sekarang. Nah, teman-teman, dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Maka kita perlu belajar untuk ikhlas ketika semua harus kembali kepada pemiliknya. Dan seperti berkorban adalah keikhlasan untuk menyerahkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini cerita Ibu Guru. Insya Allah kita ketemu lagi dengan cerita-cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.